tembak, intimidasi, kekerasan. Waktu itu kita sampai menjerit-jerit, nangis ya. Ketika aparat penegak hukum itu memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela, melakukan perbuatan melanggar hukum, apalagi terhadap perempuan, tentu pemerintah mengutuk keras perbuatan itu. Aktif menyuarakan keresahan publik, perempuan ikut bergerak ketika kebebasan berekspresi yang jadi bagian demokrasi semakin pelik. Bagaimana mereka menghadapi intimidasi dan kekerasan dengan beban ganda sebagai perempuan? Berkas Kompas membahasnya kali ini. Hidup korban! Hidup korban! Hari Buruh atau Aksi May Day 2025 di Jakarta menjadi hari yang tidak terlupakan bagi Georgiana Agustin. Saat itu, ia bergabung dengan relawan medis dan pendamping aksi yang ingin membantu peserta demonstrasi. Namun, di tengah tugas kemanusiaan yang digelar di kawasan kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat, perempuan berusia 28 tahun ini justru mengalami kekerasan dan intimidasi. Jadi ada beberapa para medis, ada beberapa masa aksi yang udah ditahan duluan, yang udah ditangkap duluan, dan saya sangat berusaha untuk melakukan dialog gitu supaya Pak, ini kami lagi bertugas juga gitu, dan apa namanya, bisa nggak jangan digebukin gitu, kita ngobrol aja gimana enaknya gitu. Ternyata nggak ada ruang untuk dialog sama sekali pada saat itu, dan saya ingat gitu, saya malah dikata-katai, dipukuli, digebukin, ditendang. Georgiana tidak mengingat persis apa yang menjadi penyebab tim medis yang hanya bertugas membantu demonstran ikut mengalami kekerasan. Georgie hanya mengingat ada perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkatnya yang diterimanya dari aparat. Ketika saya lagi, kan itu kondisinya sangat chaos ya, maksudnya itu kondisinya sangat menegangkan, dan pikiran saya pada saat itu adalah karena saya juga dipukuli berkali-kali gitu oleh puluhan aparat ini, pikiran saya cuma hanya untuk bertahan hidup aja gitu. Tak hanya mengalami tindak kekerasan, Georgie dan beberapa teman sesama pembela HAM juga dibawa oleh polisi untuk pemeriksaan di Polda Metro Jaya kala itu. Georgie baru diperbolehkan pulang keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Georgie tak menyangka jika ia ditetapkan sebagai tersangka pada aksi May Day 2025. Georgie dijerat pasal 216 dan pasal 218 KUHP. Pasal jeratan terhadap Georgie yang digunakan polisi merupakan pasal yang dianggap menghalangi kerja kepolisian. Usai berstatus tersangka, Georgie juga sempat melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya diduga oleh aparat. It was very well documented bahwa saya sedang bertugas, nggak ada kekerasan yang saya lakukan atau gimana, dan ya udah akhirnya kami melaporkan balik kejadian-kejadian di mana saya ada upaya ditelanjangin, digebukin, apa segala macam. Namun Georgie merasa dilema. Hingga kini, status tersangka yang disematkan kepadanya belum jelas tindak lanjutnya. Ketidakjelasan hukum membuat mahasiswa program pasca sarjana UGM ini merasa disandra.
status penetapan tersangka ini, itu kan berarti kita ditahan gitu ya secara status di institusi negara, dan itu jadi membuat ada semacam pengawasan seolah-olah kalau misalkan kita ngapain lagi dipanggil lagi gitu. Tapi kalau diem baru aman gitu. Betul, itu yang membuat saya jadi merasa terbatasi secara politik. Georgie mengaku sempat mengalami trauma hebat akibat mengalami tindak kekerasan hingga pelecehan. Ia sering menangis jika melihat seragam aparat hingga kerap kali tersentak dari tidur jika mendengar suara sirine. Ia sampai membutuhkan bantuan psikolog untuk meredam rasa traumanya. Yang paling ia takuti, peranannya dalam pergerakan akan mendatangkan bahaya bagi lingkungan terdekatnya. Tapi yang saya khawatirkan banget adalah ketika aktivitas gerakan sosial, aktivitas peran publik, peran politik yang saya ambil itu berpengaruh sama orang lain atau menyebabkan resiko atau keberbahayaan bagi orang lain, khususnya perempuan lain. Itu yang membuat saya jadi harus menghitung dan banyak membatasi diri yang tadinya saya lebih bebas gitu. Georgie berharap di kemudian hari hal serupa tidak dialami oleh perempuan aktivis pembela HAM. Kasus yang dialami Georgiana Agustin adalah satu dari banyak kasus kekerasan yang dialami aktivis perempuan. Hingga kini, Georgie terus mendapat pendampingan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD. Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, yang juga bagian dari Koalisi Advokasi Hukum bersama TAUD, menyebut masih banyak aktivis perempuan lain yang mengalami intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan saat menyuarakan isu publik. Bahkan, tren kekerasan terhadap aktivis perempuan dinilai terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada karakter khusus kalau perempuan ini kekerasannya, bukan hanya secara semata fisik ya, tapi juga ada target seksualnya. Biasanya diiringi dengan pelecehan seksual. Kalau di lapangan, tubuhnya menjadi objek untuk kekerasan, bahkan dari aparat gitu. Pun kalau kemudian di sosial media, entah doxing, entah kemudian serangan-serangan digital juga menyasar ke tubuh, kepada status misalnya, apakah dia seorang ibu, apakah dia misalnya seorang anak perempuan, ataukah dia misalnya punya beban-beban tertentu terhadap perempuan. Jadi perempuan dalam konteks ancaman dia mengalami double-double serangannya gitu. Isnur meyakinkan perempuan aktivis yang menjadi pembela HAM akan mendapatkan pendampingan penuh dari berbagai organisasi, termasuk YLBHI. Jangan sungkan untuk menghubungi YLBHI, menghubungi LBH, nanti kita kolaborasikan, kerjasamakan dengan yang lain. Karena biasanya pendampingan kepada perempuan yang diintimidasi itu bukan hanya hukum.